lawan ketidakadilan dengan enjoy. Ada yang mengklaim bahwa Anda itu simpatisan. Tanpa sidang pengadilan, tanpa benar atau salah, Anda sudah dibunuh. Jadi hak asasi manusia itu bukan sesuatu hak yang diberikan oleh negara, bukan. Tujuannya jelas, untuk menuntut negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya diamani sebagai moderator. Yang mana podcast kali ini saya tidak sendirian, saya kedatangan tamu spesial. Monggo Mas bisa perkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Fakih. Nama saya Abdul Gaus, biasa dipanggil Mas Isul. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga. Itu ada lagi yang perlu dikenalin? Mungkin tempat dan ya sekarang kesibukannya ngapain? Kalau kesibukan saya kebetulan fokus ke akademik ya, karena memang semester pun sudah 2 digit, jadi harus mau nggak mau selesaikan. Mungkin pada podcast kali ini kita akan menjelaskan yang bertemakan mengenai HAM atau yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Nah, mungkin dari Mas Isul sendiri bisa menceritakan sejarahnya HAM yang ada di Indonesia. Begini, sebelum mengenai sejarahnya, bahwa apa sih itu HAM? HAM itu kan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu bukan sesuatu hak yang diberikan oleh negara, bukan, tetapi sesuatu hak yang sudah siapapun manusianya itu sudah mempunyai hak asasi manusia sejak lahir. Jadi hak asasi manusia itu melekat pada dirinya manusia masing-masing. Nah, itu definisi dari hak asasi manusia. Nah, adanya hak asasi manusia itu pada 10 Desember 1959 kalau tidak salah, itu ada deklarasi mengenai hak asasi manusia dunia, di mana beberapa negara itu berkumpul untuk mendeklarasikan adanya hak asasi manusia. Nah, itu disepakatilah adanya hak asasi manusia di beberapa negara. Jadi negara harus memenuhi atau melindungi, memberikan hak kepada warga negaranya. Itu sejarahnya. Jadi ada deklarasinya. Untuk mengenai perjuangan mahasiswa pada tragedi 98, mungkin Mas Isul pernah nonton videonya kan? Tragedi yang apa dulu? Maksudnya kan kalau tragedi 98 itu nggak sedikit ya, banyak masa kelam. Bahkan kalau kita berbicara hak asasi manusia itu bukan hanya di 98, bahkan di waktu sebelum 98 pun sudah terjadi adanya pelanggaran HAM berat begitu. Yang Trisakti, penembakan mahasiswa. Mungkin aku mau menjelaskan ya, sebelum 98, nggak apa-apa kan? Nah, maksudnya kalau konteks ini adalah hak asasi manusia, di waktu sebelum 98 itu ada peristiwa di mana adanya pelanggaran HAM berat. Jadi Komnas HAM atau waktu itu Presiden ke-7 itu menyatakan atau memvalidasi bahwa ada 12 pelanggaran HAM berat yang di Indonesia. Itu sejak 1965. Nah, apa tragedi yang terjadi pada 1965? Di situ ada pembantaian massal. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, itu ada pembantaian massal di mana kelompok PKI atau komunis itu diberangus oleh negara atau aparaturnya sampai 1 juta lebih manusia. Bahkan misalkan jenengan Mas, waktu dulu ketika jenengan bukan siapa-siapanya PKI, tetapi ada yang mengklaim bahwa Anda itu simpatisan. Tanpa sidang pengadilan, tanpa benar atau salah, Anda sudah dibunuh. Kira-kira seperti itu.
Jadi itulah pelanggaran HAM berat pada waktu 65. Nah, berjalan pada 98 itu banyak sekali, ada tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, Talang Sari, Wamena, pembunuhan Dukun Santet, banyak sekali lah kalau berbicara tentang tragedi pelanggaran HAM berat begitu. Nah, apa untuk yang selanjutnya mengenai perjuangan mahasiswa yang dimana mahasiswa itu bisa disebut atau dijuluki sebagai pembawa perubahan. Nah, untuk peran mahasiswa sendiri dalam menegakkan HAM itu kira-kira dari mahasiswa itu apa? Mahasiswa. Kalau berbicara mahasiswanya itu aku coba membicarakan terkait masyarakat sipil saja ya, maksudnya masyarakat sipil yang memang menegakkan HAM. Karena kalau di lingkup mahasiswa saya kira belum secara spesifik wadah apa yang secara spesifik untuk mahasiswa itu berjuang untuk menegakkan HAM. Tapi kalau saya boleh share bahwa untuk menegakkan adanya hak asasi manusia di negara kita itu ada yang namanya wadah aksi Kamisan. Nah, aksi Kamisan ini apa sih? Bahwa aksi ini dimana seorang ibu dari anaknya yang ditembak, anaknya yang menjadi korban, suaminya yang menjadi korban, itu kan pada sebab 98 berkumpullah untuk mendirikan aksi Kamisan. Pada waktu itu aksi diam. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, untuk menuntut negara menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu atau masa kini, apalagi yang sudah divalidasi oleh Komnas HAM. Ada 12 pelanggaran HAM berat. Tapi sampai hari ini apakah negara mengupayakan untuk menyelesaikan? Kan tidak. Tidak ada sesuatu hal yang memang menjadi harapan besar untuk para keluarga korban, bagi korban dan lain sebagainya, atau teman korban untuk menyelesaikan pelanggaran HAM ini. Jadi aksi Kamisan ini sudah 860 sekian. Itu setiap Kamis. Itu aksinya di depan Istana Negara. Setiap Kamis untuk menuntut negara menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Tapi abai, semua itu negara itu abai. Jadi begitu. Itu penegakan HAM yang sudah jelas setiap hari Kamis, tidak pernah berhenti. Bahkan bukan hanya di Jakarta, di 54 kota adanya aksi Kamisan. Itu tujuannya untuk merefleksikan kejadian-kejadian masa lalu, untuk bagaimana negara hadir untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu sebetulnya. Begitu Mas. Cuman banyak yang terabaikan. Bukan banyak, tapi memang negara itu abai. Jadi masyarakat, atau apalagi ya kalau kita berbicara hari ini, kekuasaan hari ini, bahwasanya penguasa sendiri atau pemimpin tertinggi di negara kita itu kan terduga pelanggaran HAM berat. Jadi masyarakat mau diberikan harapan seperti apa kalau yang memimpin itu adalah terduga pelanggaran HAM berat. Begitu Mas. Jadi impunitas ini selalu berjalan. Impunitas itu kan sesuatu kayak orang itu kebal hukum, ya kan? Lah, orang terduga pelanggaran HAM berat aja bisa menjadi pemimpin, kan begitu. Jadi kan perlu dipertanyakan proses hukumnya dan lain sebagainya, kan gitu Mas. Ada lagi nggak? Mungkin Mas Isul bisa memberikan contoh pelanggaran yang terberat yang ada di Indonesia. Itu biar teman-teman itu pada ngerti loh. Terus terutama bisa menerapkan kepada diri sendiri, terutama lingkungan. Kalau pelanggaran HAM berat, contohnya di Indonesia itu ada 12 yang tadi saya sebutkan. Yang tragedi paling tragis itu kayaknya rata-rata tragis semua karena memakan korban semua sih Mas. Iya. Karena memakan korban, dan korbannya itu bukan 1-2 orang gitu kan. Itu 100 lebih, bahkan yang kalau kita secara jumlah gitu kan, secara jumlah ya berarti di kasus 65 itu kan 1 juta lebih. Di kasus 65. Jadi
semua kejadian itu tragis semua, karena itu terjadi pemberangusan nyawa manusia. Itu 130 lebih 100 lebih lah nyawa yang menghilang dari 12 kasus itu. Itu dikarenakan faktor apa Mas awalnya? Banyak. Kalau kita berbicara di tragedi Trisakti, kebetulan ini bulan Mei ya, jadi relate dengan pembicaraan hari ini, bahwa di bulan Mei banyak sekali terjadi peristiwa yang berdarah di Indonesia, khususnya kayak tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti itu adalah proses di mana mahasiswa itu berdemonstrasi pada waktu itu untuk menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya, karena dimulai dari adanya krisis moneter pada waktu itu, rupiah anjlok, ya kan, dolar menguat dan lain sebagainya, harga bahan pokok naik, tapi daya belinya itu turun, Mas. Jadi itulah yang membuat masyarakat sulit, yang pada akhirnya ada gejolak dari mahasiswa untuk menuntut presiden itu turun. Nah, pada waktu itu coba saya ceritakan ya, sedikit banyak ceritakan bahwa pada demonstrasi Trisakti itu awalnya pada damai, demonstrasinya damai, ya kan, sampai jam 16.50 aparat itu meminta bubar mahasiswa bubar, Mas. Mahasiswa menuruti keinginan dari aparat, namun ada aparat yang memberikan atau melontarkan kata-kata kotor kepada mahasiswa. Akhirnya terjadilah chaos yang pada akhirnya aparat membabi buta untuk menembakkan senapannya ke arah mahasiswa, bahkan itu sampai ke kampus. Bahkan mahasiswa itu kayak istilahnya ngumpet di kampus, bahkan sampai di kampusnya itu tetap di senapannya itu tetap dilambungkan gitu loh. Jadi kan kita coba bayangkan, kita nggak merasakan gitu kan, nggak merasakan di 98, tapi kita bisa membayangkan betapa parahnya, betapa tragisnya pada waktu itu. Nah itu, terus Semanggi 1 dan Semanggi 2 itu sama proses runutan untuk menuntut Presiden Soeharto turun. Itu Semanggi 1, Semanggi 2. Nah di Semanggi 1 itu ada anak yang bernama Wawan gitu kan, itu seorang medis. Dia itu lagi mau nolong temennya atau masa aksi yang tergeletak, sudah mengibarkan bendera kuning, ya kan, artinya kan kalau sudah mengibarkan bendera kuning itu sudah kayak interupsi kepada aparat supaya ini udah loh, jangan ditembak dulu gitu loh. Karena medis itu lagi menolong, kan medis dan pers itu ketika masa aksi kan dilindungi, ya kan. Tapi malah yang menolong itu ditembak oleh aparat. Jadi tragisnya seperti apa gitu kan? Kita bisa membayangkan itu semua. Ini kan mahasiswa di situ ikut berkontribusi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Oh jelas. Mahasiswa khususnya kalangan muda ya, itu kan berperan aktif sebetulnya dari zaman dulu lah. Misalkan kayak Sumpah Pemuda, ada Sumpah Pemuda itu kan dominasi oleh anak-anak muda. Mahasiswa pun bisa dikatakan kan anak-anak muda semua kan, pemuda semua. Jadi mahasiswa 98 itu berperannya sangat besar itu Mas, untuk proses negara ini lebih baik lagi begitu. Di dalam undang-undang pasal 28 kan itu ada yang namanya kebebasan berpendapat. Nah, pendapat Mas Yusuf sendiri nih mengenai oknum-oknum yang membatasi pergerakan orang-orang terutama mahasiswa untuk mengkritik pemerintah. Oke. Contoh untuk ada nggak contoh spesifik atau satu kejadian gitu kan yang kebebasan berpendapat itu dikriminalisasi atau di istilahnya dia apa ya? Ya dibatasi oleh oknum-oknum tersebut. Ada nggak dari Masnya?
aku belum menemukan. Mungkin sekalian memberikan contoh. Oke. Saya tahu gitu. Sebetulnya banyak ya kebebasan berpendapat yang tahun 2000 berapa berarti 2024 gitu 2023 itu sudah mulai terkikis demokrasi kita, ya kan. Kebebasan berpendapat semakin ditekan untuk masyarakat itu diem gitu loh. Jadi ada salah satu undang-undang yang dimana menjadi alat penguasa untuk menertibkan rakyatnya yang berisik, kritis, bukan berisik tapi kritis terhadap penguasa itu sendiri. Itu namanya Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu seringkali digunakan oleh penguasa sebagai alat memberangus atau mengkriminalisasi masyarakat yang kritis itu dengan dalih ya pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Jadi mulailah itu adanya Undang-Undang ITE. Tapi kan alhamdulillah hari ini sudah penguasa itu tidak bisa menggunakan undang-undang itu. Yang bisa menggunakan undang-undang itu adalah masyarakat sama masyarakat, sipil sama sipil. Jadi penguasa atau masyarakat itu sudah tidak bisa menggunakan undang-undang itu. Jadi sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dari situlah kebebasan berpendapat itu sudah mengikis. Sampai hari ini pun saya kira masih ada beberapa yang memang suka mengkriminalisasi kebebasan berpendapat itu sendiri. Jadi polanya seperti ini, Mas. Ketika masyarakat itu kritis dan sebagainya, itu ada framing ya, antek asing lah, ya kan, dari penguasa itu mengatakan yang kritis itu antek asing, terus pendukung 01, anak abah dan lain sebagainya. Jadi itulah orang-orang yang kritis itu diklaim itu sebagai antek asing, anak abah dan lain sebagainya. Itu kan proses yang nggak ideal menurutku gitu loh. Kenapa orang kritis itu selalu diklaimnya itu buruk atau kontra kepada pemerintahan, kontra kepada penguasa? Padahal negara ini dibangun juga atas dasar perdebatan yang panjang oleh founding father kita, nggak cuma langsung bersama-sama, tapi ada proses perbedaan pendapat, ada proses proses tukar pikiran, proses intinya ribut, tapi ributnya secara intelektual gitu. Tapi hari ini kok berbeda sekali, orang-orang berpendapat justru ya mungkin dibunuh secara karakter, secara mental dan sebagainya, sering dikriminalisasi dan sebagainya. Gitu. Mungkin dari tadi kan Mas Isul menjelaskan mengenai sejarah sampai kebebasan berpendapat. Mungkin dari teman-teman belum tahu siapa saja sih yang memperjuangkan HAM yang ada di Indonesia. Oke, kalau tokoh ya, berarti tokoh hak asasi manusia di Indonesia itu yang lebih mengemukakan itu adalah Munir Said Tholib. Munir Said Tholib atau biasa dipanggil Cak Munir gitu kan. Cak Munir ini beliau mengadvokasi melalui LBH, Lembaga Bantuan Hukum, lalu beliau juga mendirikan Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, sampai hari ini masih eksis untuk mengadvokasi atau berpihak kepada masyarakat yang tertindas gitu kan. Cak Munir ini pada waktu itu 98, Mas bisa pernah mendengar gak bahwa orang yang berpikir kritis atau yang berisik pada waktu itu akan hilang? Ya, itu pas zaman Orde Baru ya. Itu kan. Nah, jadi tapi tidaklah dengan Cak Munir. Artinya gini, dalam arti Cak Munir ini walaupun negara suka memberangus rakyatnya, tapi Cak Munir tidak takut dengan itu. Dia selalu berpihak kepada rakyat kecil, beliau selalu mengadvokasi atau mendampingi rakyat yang tertindas dan lain sebagainya.
itu ada Cak Munir melalui kontrasnya, melalui LBH-nya, tapi berujung tragis, berujung apa namanya, tidak mengenakan lah itu. Jadi beliaulah yang selalu garda terdepan untuk membela hak asasi manusia orang lain yang tidak diberikan oleh negara, tidak dilindungi oleh negara, tidak dihormati oleh negara. Itulah Cak Munir pada waktu itu. Beliau dibunuh di udara, Mas. Gimana tuh, Mas? Jadi beliau mau studi S2 di Belanda, ya kan? Nah, pada waktu itu 2004, sesampainya di bandara, ya sudah banyak sekali kejanggalan-kejanggalan lah. Dari awal beliau mau berangkat ke Belanda, terus ada telepon masuk dan lain sebagainya, suruh memakai pesawat ini. Nah, sampai akhirnya di pesawat, singkat cerita di pesawat itu beliau tergeletak. Terus tak kira hanya sakit biasa kan. Di situ juga di sampingnya ada dokter juga. Dan pada akhirnya dikasih obat lah. Selang berapa menit atau berapa jam itu sudah tidak ada nyawanya. Itu dikarenakan faktor apa? Nah, sebelum itu ada si pilot yang mengajak beliau itu makan, ya kan, makan terus ya yang diduga itu, dan itu pun sudah menjadi tersangka, namanya Polikarpus kalau nggak salah, itu yang menjadi tersangka. Tapi kan itu tersangka secara teknis, ya kan. Nah, sampai hari ini belum ditemukan siapa dalang atau penggagas secara intelektualnya, siapa yang merencanakan. Itu sama sekali belum terselesaikan, belum terbongkar siapa dalang di balik itu semua. Padahal pada waktu pemerintahnya Pak SBY itu sudah mencari tim fakta, tapi tiba-tiba dokumennya hilang. Kan lucu. Seorang negara, berarti negara besar, menyimpan dokumen pun nggak berhati-hati, yang pada akhirnya hilang, kan lucu. Dan sampai hari ini saya sangat menyayangkan bahwa negara belum bisa untuk menyelesaikan akan hal-hal itu semua. Itu Cak Munir. Cuman masih ada tindak lanjutan nih sampai sekarang? Sampai sekarang nggak ada sih. Itu udah hilang gitu. Iya, jadi kayak ya kita sudah, mungkin teman-teman yang pegiat sekamisan gitu kan, atau berbicara di hak asasi manusia, semuanya skeptis akan negara mau berbuat ini itu dan sebagainya, karena 10 tahun yang berlalu pemerintahan ke-7 itu, padahal setiap hari itu mengirimkan surat kepada presiden aksi kamisan itu untuk menuntut menyelesaikan pelanggaran HAM berat. 10 tahun itu tidak ada tindakan sama sekali. Apalagi hari ini sama sekali tidak ada harapan, skeptis semua. Begitu Mas. Oke, gimana? Ada apa yang harus disampaikan juga kepada teman-teman isu? Sebetulnya banyak ya kejadian atau berbicara hak asasi manusia, karena ya itu balik lagi, hak asasi manusia itu hak yang melekat pada dirinya manusia masing-masing. Hak asasi manusia bukan hak yang diberikan oleh negara, justru negara lah yang harus memenuhi, memberikan, melindungi hak warga negaranya. Hak apa? Hak atas pendidikan, hak atas upah kerja, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu harus diberikan. Nggak boleh dikriminalisasi, diambil haknya. Itu nggak boleh. Tapi masih banyak kejadian yang memang seringkali aparatus negara itu justru mengambil hak dari warga negara itu sendiri. Jadi
sesuatu yang bisa dikatakan adanya pelanggaran HAM berat itu dari aparat negara ke masyarakat sipil. Jadi sama masyarakat sipil itu misalkan bunuh-bunuhan gitu kan, katakanlah itu bukan pelanggaran HAM berat, itu kayak tindak pidana lah. Tapi kalau dari aparatus negara ke masyarakat sipil itu adanya kejahatan manusia, ya bisa dikatakan pelanggaran HAM berat gitu. Terus kira-kira ada lagi nggak yang mau tanyain? Mungkin cukup ya, karena melihat waktu sudah cukup sore. Mungkin barangkali Kak Isul punya pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di sosmed, sedikit satu kata atau dua kata. Ya, kalau pesan dari saya ya, kita melawan dengan enjoy, melawan ketidakadilan dengan enjoy, karena saya kira negara Sananya gitu. tenang tapi mencekam, pola-polanya seperti itu. Tetapi kita melawan dengan enjoy, nggak usah terlalu karena kalau keras lawan keras itu nggak bisa. Jadi kita yang enjoy tetapi tetap berpihak kepada rakyat yang tertindas, dan udah nggak ada harapan sekecil apapun dalam hal apapun kepada pemerintahan, karena saya kira kita harus berdikari masyarakat gitu kan, bersama masyarakat secara kolektif ya kan, untuk berkelompok, bersosial atau lain sebagainya. Terus berbicara apapun itu resikonya, tapi apa yang disampaikan harus bisa mempertanggungjawabkan diri begitu. Jadi apalagi untuk mahasiswa Indonesia sekarang, bisalah untuk membaca sejarah-sejarah perjuangan bangsa di Indonesia seperti apa gitu kan, bagaimana perjalanannya. Itu penting, kalau menurutku penting, perjalanan bangsa, perjalanan mahasiswa untuk berkontribusi kepada negara. Sebetulnya itu kan semuanya tujuannya baik, berkontribusi supaya negara itu lebih baik. Kontribusinya nggak besar, jadi bilang nggak besar, tapi ada kontribusinya. Tujuannya semuanya baik untuk negara Indonesia lebih baik lagi begitu. Jadi nggak ada tujuan yang nggak baik, sebetulnya baik semua. Jadi intinya dari kita, terutama kalangan mahasiswa, ketika ada kejanggalan yang diadakan oleh pemerintah, kita harus menyuarakan suara kepada pemerintah ya. Iya betul, bukan hanya pemerintah, tapi di dalam lingkup kecil pun, misalkan kita di kampus pun Kita harus perlu ya gitu loh. Jadi ada satu quotes yang memang inspirasi ya, jika memang solidaritas itu senjata, mari kita kawal bersama. Kira-kira itu. Oke, mungkin cukup podcast kali ini ya. Dan jangan lupa kepada teman-teman sosmed untuk selalu mengikuti media Demo VB, karena banyak tema-tema yang tentunya menarik buat teman-teman. Saya Fakih, saya undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit? Ini lumayan ya.